Penguasa Kuil Surgawi, Bab 369. Pada pukul 3.10 sore, markas besar Departemen Perang Singa Laut benar-benar dalam keadaan kacau. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut yang baru saja menyelesaikan pertemuan di pagi hari harus segera dipanggil kembali untuk mengadakan pertemuan darurat lainnya. Minta bantuan dari Paviliun Dahuang, cepat, cepat, cepat. Rekrut semua orang kuat setingkat kaisar dan di atasnya di domain untuk bergegas ke markas untuk mempertahankan Departemen Perang dan Takdir Nasional. Cepat, cepat, cepat. Di markas besar Departemen Perang Singa Laut, sekelompok orang kuat sangat bersemangat saat ini. Saya cemas dan takut. Mereka telah berjaga-jaga terhadap Departemen Perang Tianxia yang tiba-tiba dipromosikan ke tingkat dinasti. Tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah Departemen Perang Tianxia tidak datang, tetapi Kuil Tianxian datang. Terlebih lagi, tindakan Kuil Tianxian sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, mereka berhasil menembus garis pertahanan timur Departemen Perang Singa Laut, yang juga merupakan garis pertahanan perbatasan terkuat mereka. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao jatuh, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar terbunuh, dan pembangkit tenaga listrik Dewa Perang tingkat Raja Surgawi menderita kerugian besar. Bang! Di ruang konferensi markas besar Departemen Perang Singa Laut, Presiden Departemen Perang Singa Laut memukul meja dengan keras. Hatinya sangat marah, dan keringat dingin terus mengalir dari sisi wajahnya dan kembali. Kerugiannya terlalu besar, sepertujuh hilang. Inilah kekuatan dan fondasi yang dikumpulkan oleh Departemen Perang Singa Laut mereka selama beberapa dekade dan ratusan tahun. Kerugian di garis pertahanan timur saja jauh melebihi total kerugian dalam kampanye luar negeri mereka selama bertahun-tahun. Dan ini masih jauh dari akhir. Menurut berita dari garis depan, sekelompok tentara dari Kuil Tianxian bergegas menuju mereka dengan cepat. Tujuan Kuil Surga adalah markas besar Departemen Perang. Ini adalah takdir nasional Departemen Perang Singa Laut kita. Wajah semua jenderal senior Departemen Perang Singa Laut berubah muram. Kekerasan. Saat berikutnya terdengar seruan nyaring. Itu adalah seruan nasib nasional Departemen Perang Singa Laut mereka. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao yang ditempatkan di barat, selatan dan utara sudah dalam perjalanan untuk membantu. Kita harus bertahan. Selain itu, pembangkit tenaga listrik dari Paviliun Dahuang juga telah memberitahu kita bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada nasib nasional negara tersebut. Departemen Perang Singa Laut. Pada saat ini, Wakil Komandan Departemen Perang Singa Laut mengerutkan kening dan berkata, level Departemen Perang Singa Laut mereka hanyalah setingkat dinasti, bukan dinasti. Oleh karena itu, meskipun orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut dapat memperoleh bonus kekayaan nasional, itu hanya akan meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ke tingkat tertinggi. Tingkat ke-9 dari tingkat kaisar paling banyak. Bonusnya kurang dari level Tao. Belum lagi tingkat kekayaan nasional dinasti mereka jauh dari puncak tingkat dinasti. Departemen Perang Dunia bukanlah sembarang departemen perang yang benar-benar dapat dibandingkan dengan kekuatan takdir nasional Departemen Perang Tianxia. Anda harus tahu bahwa dalam ribuan tahun sejarah Departemen Perang Tianxia di benua timur, itu juga merupakan negeri tempat munculnya dua dinasti puncak dan beberapa dinasti teratas. Adapun Departemen Perang Singa Laut mereka, baru beberapa ratus tahun sejak didirikan. Belum lagi dinasti kekaisaran, bahkan dinasti kekaisaran yang baik pun belum muncul di negeri ini. Oleh karena itu, nasib nasional mereka tidak kuat. Jadi pada saat ini, meskipun orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut sudah siap, tidak seperti ketika Departemen Perang Serigala Besi diserang sebulan yang lalu, tanpa persiapan, nasib negara langsung diputus oleh Yang Agung. Penatua dan lainnya, izinkan saya membicarakannya di sini. Sekuat Departemen Perang Singa, tingkat keberuntungan nasional mereka adalah puncak dari tingkat dinasti. Namun meski begitu, semua orang kuat di Departemen Perang Singa Laut kini panik. Tidak ada yang lain, hanya karena hanya ada 4 ahli tingkat kaisar tingkat 9 di Departemen Perang Singa Laut mereka saat ini. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Kuil Surga. Kuil Tianxian saat ini memiliki 5 kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat 9, tidak termasuk Xiao Tians dan Kaisar Hitam. Jadi sekarang semua orang kuat di Departemen Perang Singa Laut sangat menantikan bala bantuan cepat dari pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao di Paviliun Dahuang. Jika tidak, nasib nasional Departemen Perang Singa Laut mereka pasti tidak akan terpelihara. Hanya saja orang-orang kuat di Departemen Perang Singa Laut ditakdirkan untuk kecewa, karena mereka sulit untuk menunggu. Setengah jam kemudian, 100 mil sebelah barat Departemen Perang Singa Laut, seorang pria kuat yang berada di puncak tahap awal alam kematian dari Guru Tao dari Departemen Perang Singa Laut sedang mengendarai pesawat tempur, bergegas menuju markas besar Departemen Perang Singa Laut dengan tergesa-gesa. Namun saat ia memasuki tepi kota Departemen Perang Singa Laut, semua peralatan elektronik di pesawat tempur tersebut rusak, dan kemudian seluruh pesawat tempur tersebut meledak.
Meskipun guru tahu dari Departemen Perang Singa Laut melarikan diri pada saat-saat terakhir, dia terluka parah akibat ledakan. Tepat ketika orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut mengubah wajahnya dan ingin terus bergegas ke markas Departemen Perang Singa Laut, sosok wanita berkemeja hitam muncul di hadapannya, dan yang terjadi selanjutnya adalah palu godam emas hitam yang menghantamnya langsung. 1 menit kemudian, Kaisar Hitam pergi dengan palu godam emas hitam berdarah dengan wajah pucat. Pertempurannya singkat. Guru tahu dari Departemen Perang Singa Laut lawan dibunuh di tempat oleh Kaisar Hitam. Semangat juang Kaisar Hitam menjadi semakin kuat, dan auranya mulai bergerak ke arah Kaisar sejati. Saat berikutnya, Heidi berjalan ke depan dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Qian Nian. Qian Nian, beri aku koordinat pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Dao suku Singa Laut berikutnya. Kata Qian Nian. Tapi saat Heidi selesai berbicara, tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, armor kekaisaran yang gelap dan kuat tiba-tiba muncul di jubah pertempuran di luar tubuhnya. Dan setelah itu, aura Kaisar Hitam mulai meningkat pesat pada saat ini. Dia segera melampaui batas Kaisar sejati tingkat ke-9. Gemuruh. Kemudian guntur yang teredam bergema di langit di atas Heidi. Heidi mengerutkan kening dan melihat ke atas kepalanya, dan kemudian dia melihat awan hitam besar melayang di atas kepalanya. Dia akan menerobos. Ketika Kaisar Sejati dipromosikan menjadi Kaisar Sejati, akan ada penglihatan. Saat Xiao Tians menerobos, dia berada di sisi Xiao Tians. Dan sekarang gilirannya. Memikirkannya, Kaisar Hitam telah mengumpulkan cukup banyak. Sebelum dia mendapatkan warisan cara Kaisar Sejati dunia, dia sudah menjadi orang kuat di puncak tingkat Kaisar tingkat 8, dan kemudian dia memperoleh warisan cara Kaisar Sejati. Cara Kaisar Sejati kuno di dunia. Kemudian dia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran tingkat atas Tao satu demi satu. Berpartisipasi dalam membunuh beberapa guru Tao yang kuat. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak. Dan sekarang, setelah membunuh 2 prajurit tingkat Dao Master dari Departemen Perang Singa Laut, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk maju. Hanya saja Kaisar Hitam tidak menginginkan kesempatan untuk maju saat ini. Masalahnya, ada ahli tingkat Master Tao dari Departemen Perang Singa Laut yang datang. Aku akan dipromosikan saat ini. Alis Kaisar Hitam berkerut lebih dalam saat ini. Tidak apa-apa jika dia bisa menerobos, tapi akan lebih merepotkan jika dia tidak bisa dan terluka parah. Sister Heidi, kamu dapat menerobos dengan tenang, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Tepat ketika Heidi sedang berjuang, suara Qian Nian terdengar di telepon, memintanya untuk menerobos dengan seluruh kekuatannya. Hah, Heidi menatap gambar Qian Nian di layar dengan bingung, agak bingung dengan maksud kata-kata Qian Nian. Saat berikutnya, Qian Nian mengerutkan kening dan berkata kepada Heidi, Saudari Heidi, ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao di Departemen Perang Singa Laut. Yang satu berada di tahap akhir alam kematian dan yang lainnya berada di tahap akhir puncak alam kematian. Mereka berasal dari selatan, datang ke sini. Hanya saja, 2 ahli tingkat Master Tao sudah mati sekarang. Apa? Mati? Bagaimana dia mati? Apakah dia dibunuh oleh kakakku? Ekspresi Heidi berubah dan dia segera bertanya pada Qian Nian. Qian Nian dalam video itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Singkatnya, 2 orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut sudah mati. Saudari Heidi, mari kita bicarakan ini nanti. Ayo kita menerobos dengan seluruh kekuatan kita terlebih dahulu. Heidi mengangguk. Meskipun dia masih sangat bingung, dia tetap menutup telepon. Mulailah menerobos dengan seluruh kekuatan Anda. Boom! Saat Heidi baru saja menutup telepon, kilat hitam tiba-tiba menyambar dari atas kepalanya, langsung mengenai Heidi. Kaisar Hitam mendengus dingin, dan baju besi kekaisaran milik Tianxia muncul di luar dirinya. 90% energi mengerikan yang terkandung dalam petir hitam langsung ditelan oleh Imperial Armor, dan kemudian lapisan sisanya dipindahkan ke tubuh Kaisar Hitam. Tubuh tinggi Kaisar Hitam bergetar sedikit, jejak darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian kotoran hitam keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Kaisar Hitam mengerutkan kening dan menatap awan hitam di atas kepalanya, dan bergumam, itu tidak cukup. Jika itu hanya level pertama Kaisar Sejati biasa, aku bisa bertarung sampai mati di puncak alam kematian, tapi aku tidak bisa mengalahkan alam kehidupan. Jadi aku ingin, alam kehidupan. Boom! Kemudian Kaisar Hitam tiba-tiba menyebarkan momentum dari seluruh tubuhnya, dan momentum itu mulai meningkat secara gila-gilaan. Buah dao yang dipadatkan oleh 2 prajurit singa laut yang dia bunuh hari ini juga ditelan hidup-hidup olehnya. Kemudian kekuatan Kaisar Hitam terus meningkat. Nafas semakin kuat dan kuat. Di udara, awan gelap di atas kepala Kaisar Hitam menjadi semakin berat, dan tak lama kemudian tubuh Kaisar Hitam dikelilingi oleh kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam bola petir hitam yang besar itu,
tubuh Kaisar Hitam tidak lagi terlihat dari luar. Aku hanya bisa merasakan aura Kaisar Hitam semakin kuat. Semakin kuat. Pada saat yang sama, di selatan markas besar Departemen Perang Singa Laut, Gao Weiwei, mengenakan gaun putih bergaya kuno dan kerudung putih di wajahnya, berdiri di puncak gunung menghadap angin, memandang ke arah Dahuang. Paviliun Departemen Perang Singa Laut di kejauhan. Suaminya Xiao Tian sedang bergegas ke sana. Di kaki Gao Weiwei terdapat mayat dua pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Dao Departemen Perang Singa Laut. Hari ini, dengan bantuan Tang Yun, Gao Weiwei telah benar-benar menembus ke puncak tingkat tengah tingkat Dao Master, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan rata-rata tingkat Dao Master tahap akhir. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk membunuh dua pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao. Ku bilang, dalam hidup ini, aku ingin bertarung denganmu. Aku tidak ingin menunggumu kembali ke rumah setiap saat. Kaisar Hitam bisa menemanimu bertarung di dunia, dan aku juga bisa. Senyum muncul di wajah Gao Weiwei. Pada saat ini, Xiao Tians, yang telah bergegas jauh ke zona perang Singa Laut dan dekat Paviliun Dahuang, juga menerima kabar dari Qian Nian. Orang kuat misterius membantu mereka membunuh dua master alam kematian tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa Laut. Setelah membunuh orang kuat lainnya, Kaisar Hitam mengantarkan promosi dan akan dipromosikan menjadi orang kuat tingkat Kaisar sejati. Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan bergumam dengan tatapan serius di matanya, dia membantu membunuh dua ahli alam kematian tingkat Master Tao. Siapa mereka? Dao Yi dan Dao Chen seharusnya tidak berada di luar, mereka juga tidak boleh berada di luar pembunuh. Sekelompok orang, siapakah itu? Apakah wanita misterius berbaju putih yang telah membantuku kali ini? Siapa dia? Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Ya, wanita misterius berbaju putih itu telah membantunya berkali-kali. Bahkan selama pembicaraan antara Departemen Perang Xia dan Beijing kemarin, Xiao Tians merasakan aura kehadirannya, tapi dia tidak muncul saat itu. Xiao Tians sangat bingung. Secara logika, tidak peduli apa, dia, penguasa kuil surgawi yang agung, harus menemukannya dan berterima kasih padanya dengan benar. Hanya saja keberadaan misterius tersebut menghilang setiap kali muncul, yang membuat Xiao Tians tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kini ia hanya bisa mengubur kata-kata syukur itu jauh di dalam hatinya. Kita hanya bisa menunggu sampai nanti. Saudari Heidi, apakah kamu akhirnya cukup menabung? Apa yang dia warisi sekarang adalah kaisar sejati Dao kuno di dunia. Dao itu sangat kuat. Jika dia menerobos kaisar sejati, itu seharusnya tidak buruk, dan seharusnya lebih baik. Daripada rata-rata kaisar sejati, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar harus lebih kuat lagi. Saudari Heidi, saya yakin Anda bisa menerobos. Xiao Tians tidak terlalu khawatir dengan terobosan Heidi. Karena jika kamu ingin mengatakan itu, dibandingkan dengan dia, Kaisar Hitam adalah orang yang benar-benar kejam. Seorang pria kejam yang telah melepaskan belenggu spiritualnya dan mengalami kesakitan karena tubuh emasnya ditelanjangi hidup-hidup. Jadi menerobos ke tingkat kaisar sejati seperti mengalami bencana hidup dan mati. Bagi orang kejam seperti Kaisar Hitam yang telah mengalami hidup dan mati beberapa kali, itu bukanlah masalah sama sekali. Namun kali ini, Xiao Tians memutuskan untuk membawa kuil Tianshan untuk menyerang rencana Departemen Perang Singa Laut. Ini juga berarti saudara-saudara dan prajurit di bawah komandonya dapat mencapai terobosan lain. Bagaimanapun, dalam 4 hari, domain Dao Kaisar sejati, yang telah berdebu selama ribuan tahun, akan dibuka. Saat itu, para jenius dan orang kuat dari seluruh dunia akan bersaing. Pada saat itu, di antara orang-orang berkuasa di kuil surga, semakin kuat semakin baik. Jadi Xiao Tians berhenti memikirkannya dan terus berjalan ke depan. Markas besar Departemen Perang Singa Laut Paviliun Dahuang tidak jauh dari situ. Menurut kecerdasan Qian Nian, hanya ada maksimal 8 guru Tao di Paviliun Dahuang Departemen Perang Singa Laut, dan tidak ada eksistensi di puncak kehidupan seperti Dao Yi. Dan sekarang mereka telah membunuh 4 orang lagi. Setelah semua perhitungan, hanya tersisa 4. Saat Xiao Tians berjalan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, saya tidak ingin menghancurkan Paviliun Dahuang ini, tetapi sekarang saya telah membunuh 4 guru Tao mereka tanpa menyadarinya. Yah, ini benar-benar bukan aku, itu niat awalku. Xiao Tians merasa sedikit tidak berdaya. Dalam rencananya, cukup membiarkan sekelompok orang kuat dari kuil surga menelan takdir nasional Departemen Perang Singa Laut. Tapi sekarang sudah berkembang sampai saat ini, itu tidak masalah. Jika 4 guru Tao di Grid Desolate Pavilion ingin bertarung sampai mati, maka hancurkan saja mereka. Bagaimanapun, ada keberadaan misterius di pihakku. Menghancurkan Grid Desolate Pavilion sepertinya bukan hal yang mustahil. Dan tepat ketika Xiao Tians sedang berpikir dalam benaknya,
tiba-tiba di kejauhan tepat di depannya, ada sekelompok prajurit tingkat kaisar berlari ke arahnya. Dia adalah orang yang kuat dengan 5 kaisar tingkat 9 dan 3 kaisar tingkat 8. Faktanya, orang-orang kuat dari Departemen Perang 8 Singa Laut tidak ada di sini untuk Xiao Tians. Mereka pergi ke bandara tidak jauh di belakang Xiao Tians. Ya, saya kebetulan bertemu dengan Xiao Tians. Siapa kamu? Ini adalah area terlarang Paviliun Dahuang Departemen Perang Singa Laut. Mengapa kamu muncul di sini? Saat berikutnya, 8 ahli tingkat kaisar dari Departemen Perang Singa Laut bertemu Xiao Tians langsung mengerutkan kening dan berteriak pada Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, saya akan mengatakan bahwa Guru Tao di Paviliun Dahuang sedang mencari saya. Apakah Anda percaya?" Xiao Tians agak aneh melihat data gambar mereka sendiri. Saat berikutnya, di seberang Xiao Tians, di antara orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut, seseorang tiba-tiba memandang Xiao Tians dengan hati-hati dan berkata dengan sangat ngeri, kamu adalah penguasa surgawi. Tian, kuil Tian. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, jawabannya benar, tetapi tidak ada imbalannya. Puff, setelah Xiao Tians mengatakan itu, dalam sekejap, tubuhnya muncul di depan orang kuat tingkat 8 kaisar dari Departemen Perang Singa Laut yang baru saja berbicara, dan kepalanya meledak dengan satu jari. Bab 370. Melarikan diri. Pada saat Xiao Tians berangkat, seorang prajurit tingkat kaisar tingkat 9 dari Paviliun Hutan Belantara Besar Departemen Perang Singa Laut dengan cepat melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Benar-benar lelucon, ini di depan penguasa kuil surgawi. Dalam beberapa bulan terakhir, belum lagi ahli tingkat kaisar tingkat 9, bahkan ahli tingkat Tao, penguasa kuil surgawi telah membunuh banyak orang. Bahkan jika mereka semua menyerang penguasa kuil surgawi, mereka akan mencari kematian, dan pihak lain pasti tidak akan menyia-nyiakan 1 atau 2 menit. Xiao Tians tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia tidak ingin menghancurkan tim prajurit tingkat tinggi kaisar ini. Tetapi pada saat ini, Tuan Xing dan yang lainnya sedang mengepung markas besar Departemen Perang Singa Laut, mencoba untuk memotong nasib nasional lawan. Jika orang-orang ini dibiarkan melarikan diri, hal itu pasti akan menjadi lebih sulit bagi Tuan Xing dan yang lainnya untuk menyerang markas besar Departemen Perang Singa Laut. Jadi saat berikutnya, sosok Xiao Tians melintas, dan seorang ahli top di Paviliun Dahuang dari Departemen Perang Singa Laut tewas di tempat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kelompok prajurit tingkat tinggi kaisar dari Paviliun Dahuang yang ingin mendukung Departemen Perang Singa Laut telah menghilang. Setelah Xiao Tians membunuh kelompok prajurit tingkat kaisar tingkat tinggi ini, dia terus berjalan menuju Great Wilderness Pavilion. Xiao Tians juga dipenuhi dengan emosi. Lagi pula, pada suatu ketika, hanya 2 bulan yang lalu, ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, dia menghadapi sekelompok 5 orang kuat dari kaisar tingkat ke-7, dan itu adalah sangat sulit baginya. Pada saat yang sama, 100 mil di luar Departemen Perang Singa Laut, awan gelap di langit menyebar. Dari petir hitam besar di tanah, kaisar hitam berbaju besi hitam perlahan keluar dari sana. Seluruh tubuh kaisar hitam berlumuran darah, tetapi kemudian tubuh kaisar hitam bergetar hebat, dan kabut darah yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Baju besi kekaisaran tertahan di dalam tubuh kaisar hitam, dan jubah hitam di tubuhnya sudah compang camping, tetapi aura di tubuh kaisar hitam sangat kuat saat ini, langsung mencapai puncak tingkat Master Tao di awal. Tahapan keberadaan. Ya, kaisar hitam saat ini telah secara resmi menerobos ke tahap awal level kaisar sejati, dan karena latar belakang kaisar hitam sangat memadai, begitu dia menerobos, dia akan mencapai puncak tahap awal level kaisar sejati, level yang sama. Sebagai Xiao Tians, tapi dia tidak sebaik Xiao Tians. Dia memiliki tabungan yang cukup, jadi kekuatan tempurnya saat ini hanya dapat mencapai level puncak di tahap awal level Dao Master. Dan dengan bonus pertarungan kaisar hitam, bahkan jika dia bertemu pria kuat di tahap tengah kehidupan, dia masih bisa bertarung. Qian Nian, aku telah menerobos, dan sekarang kekuatan tempurku telah mencapai puncak alam tingkat Master Tao. Beri aku lokasi saudaraku, dan aku akan mencarinya. Ponsel dan berkata pada Qian Nian. Segera suara bersemangat Qian Nian datang dari ponsel, Saudari Heidi, selamat atas terobosan Anda ke tingkat kaisar sejati. Mulai sekarang, kekuatan kuil surgawi kita akan menjadi lebih kuat. Tunggu sebentar, posisi penguasa kuil, saya akan segera dikirimkan kepadamu. Setelah Qian Nian menutup komunikasi, dia mengirimkan lokasi Xiao Tians ke Heidi. Heidi menyipitkan matanya, dan kemudian sosoknya berubah menjadi bayangan. Dia bergegas menuju ke arah Xiao Tians dengan kecepatan yang sangat cepat. Demikian pula, pada saat ini, Gao Weiwei merasakan arah yang dituju Xiao Tians ke Paviliun Dahuang. Merasa sedikit khawatir di dalam hatinya,
dia tiba-tiba membuka kecepatannya di puncak level Dao Master tingkat menengah dan bergegas ke arah Xiao Tians. Untuk sesaat, Kaisar Hitam dan Gao Weiwei, dua master tingkat Tao, pergi ke arah Xiao Tians untuk mendukungnya. Saat ini, setelah berjalan hampir 10 menit, Xiao Tians tiba di depan pintu paviliun Dahuang. Inilah kedalaman Gurun Gobi. Di tengah Gurun Gobi ini terletak kekuatan paling elit di Departemen Perang Singa Laut, Paviliun Dahuang. Pada saat ini, 4 guru Tao yang kuat tiba-tiba terbang keluar dari pintu Paviliun Dahuang, satu di alam kehidupan mendiang guru Tao, satu di alam kehidupan guru Tao tengah, dan 2 di alam kematian puncak. Di belakang keempat orang ini ada 5 kaisar puncak 9 tingkat yang hanya selangkah lagi untuk bisa menembus ke tingkat Master Tao. Ke-9 orang ini hampir semuanya merupakan kekuatan Paviliun Dahuang saat ini. Hanya saja saat ini, kekuatan tertinggi Paviliun Dahuang, kekuatan tertinggi Departemen Perang Singa Laut, terlihat sangat jelek. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatan Departemen Perang Singa Laut mereka telah menderita kerugian yang sangat besar. 4 ahli tingkat Master Tao telah terbunuh, dan hampir setengah dari ahli tingkat Kaisar telah jatuh. Dan pada saat ini, penguasa kuil surgawi, yang menyebabkan semua kerugian besar di medan perang ekstrateritorial, telah tiba di depan paviliun Dahuang mereka. Ya, pihak lain sendirian. Tetapi meskipun hanya ada 1 orang di sisi lain, para ahli top di paviliun liar besar Departemen Perang Singa Laut ini semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bayangan pohon terkenal, penguasa kuil Tianxia di medan perang luar. Meskipun Departemen Perang Tianxia belum mengumumkannya secara resmi, ia juga dengan suara bulat diakui oleh dunia luar sebagai komandan kelima Departemen Perang Tianxia. Sikap dan kemurahan hati Tuan Istana bukan hanya untuk dibanggakan, tetapi benar-benar dikembangkan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, satu-satunya lelaki tua di paviliun Dahuang dari Departemen Perang Singa Laut, yang berada di tahap akhir tingkat Tao, menatap Xiao Tians dalam-dalam, dan takjub di dalam hatinya, betapa mudanya, apa aura yang kuat. Bolehkah saya bertanya kepada penguasa kuil surgawi, apakah Anda datang ke sini untuk menghancurkan seluruh Departemen Perang Singa Laut? Orang kuat di tahap akhir tingkat guru Tao lama ini bertanya pada Xiao Tians dengan nada serius. Xiao Tians tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, Anda menyebut yang mulia apa? Orang tua terkuat di paviliun liar besar Departemen Perang Singa Laut berkata, penguasa kuil surgawi bisa memanggilku pelacak. Xiao Tians mengangguk dan berkata, Master Tracker Pavilion, saya harus mengatakan bahwa saya tidak berniat menghancurkan seluruh Departemen Perang Singa Laut sebelumnya. Apakah Anda percaya? Haha, orang tua bernama Tracker, penguasa paviliun Dahuang, mengangguk dan berkata, baiklah, saya yakin penguasa kuil Tianxian saat ini, komandan kelima Departemen Perang Tianxia, yang terkenal di seluruh dunia, tidak akan menipu saya dengan kata-katanya. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, karena penguasa kuil surgawi tidak berniat menghancurkan kita semua, seberapa jauh rencana Anda? Tentu saja, kami juga percaya bahwa kami telah mengikuti Departemen Perang Singa dan menekan Departemen Perang Tianxia pada tahun-tahun ini. Ini adalah karma, tapi sekarang saya pikir kami sedang bernegosiasi dengan penguasa istana, jadi mohon tanyakan kepada penguasa istana apakah Anda memiliki syarat apapun. Kami di Paviliun Dahuang akan melakukan apapun yang kami bisa mengerjakan. Xiao Tians tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, saya berharap Master Paviliun akan berubah pikiran. Xiao bukanlah komandan kelima dari Departemen Perang Tianxia. Kedua, ini sangat sederhana. Saya ingin Departemen Perang Singa Laut akumulasi pengalaman selama ratusan tahun terakhir. Takdir nasional, pada saat yang sama, Paviliun Dahuang Anda ditutup selama beberapa hari ini. Karena pemilik paviliun mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan, Anda harus memberikan kompensasi, bukan? Petik 2. Saat berikutnya, penguasa paviliun hutan belantara besar menyipitkan matanya, menatap Xiao Tians dan berkata, Tuan Istana Surgawi, kamu bertindak terlalu jauh jika ingin mengambil kekuatan takdir nasional yang telah kita kumpulkan. Ratusan tahun, senyuman muncul di wajah Xiao Tians. Dia memandang pihak lain dengan setengah tersenyum dan berkata, oh, tapi orang-orangku, menghitung waktu sekarang, seharusnya hampir sampai di markas besar Departemen Perangmu. Apa yang bisa dilakukan oleh Master Pavilion? Lakukan jika dia tidak setuju. Bagaimana? Setelah Xiao Tians selesai berbicara, rasa dingin melintas di mata Master Paviliun hutan belantara besar dari Departemen Perang Singa Laut di seberangnya. Dia menatap Xiao Tians dan berkata perlahan, apa yang bisa saya lakukan? Tuan Kuil Surgawi, jika saya membacanya dengan benar, sekarang Anda hanya berada di puncak level Dao Master, bukan? Anda datang ke markas Paviliun Dahuang kami sendirian. Saya harus mengakui bahwa Anda sangat berani, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukannya sendirian? Menekan kelompok kita,
Haha, jika kamu bisa melakukannya, apakah kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya? Master Tracker Pavilion, apakah kamu ingin mencobanya? Senyuman di wajah Xiao Tians memudar, cahaya dingin keluar dari wajahnya matanya, dan niat membunuh yang sedingin es muncul dari gerakan tubuhnya. Dan ketika Master Pavilion Hutan Belantara Besar dari Departemen Perang Singa Laut ingin melanjutkan berbicara, tiba-tiba ada gelombang energi lain datang dari kejauhan. Dia membawa palu godam emas hitam, kemejanya berlumuran darah, dan dia memancarkan aura mengerikan. Kaisar Hitam, penuh amarah dan niat membunuh, muncul di belakang Xiao Tians. Saling menatap dengan mata yang sangat dingin. Pada saat yang sama, di kejauhan di belakang Paviliun Dahuang, aura makhluk tingkat Dao Master perlahan melonjak, langsung menargetkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Master di Paviliun Dahuang. Kekuatan tempur dari 3 makhluk tingkat Master Dao. 3. Pada saat ini, lelaki tua di Departemen Perang Singa Laut, yang berada di ranah akhir tingkat Master Tao, merasa terkejut menghitung bahwa mereka memiliki peluang menang yang rendah. Pada saat ini, Xiao Tians juga merasakan aura orang berkuasa yang tersembunyi di balik orang-orang berkuasa di Paviliun Dahuang. Jadi Xiao Tians juga terdiam saat ini. Dia juga memperhitungkan dalam pikirannya bahwa jika perang dimulai pada saat ini, pihak mereka akan memiliki peluang besar untuk menang. Tapi dia tidak yakin apakah orang kuat yang bersembunyi di kegelapan akan membantunya bertarung sampai mati. Dan poin penting lainnya adalah tidak masalah baginya memimpin kuil Tianshan untuk membantai Departemen Perang Singa Laut hari ini, bahkan jika dia membunuh semua orang kuat di Departemen Perang Singa Laut generasi ini. Tetapi jika dia memusnahkan seluruh Departemen Perang Singa Laut dan semua kekuatan di Paviliun Dahuang, akan ada masalah. Menghancurkan seluruh kekuatan Paviliun Dahuang di depan kita berarti Departemen Perang Singa Laut hancur total. Runtuhnya Departemen Perang Singa Laut akan berdampak besar pada seluruh struktur dunia. Hal ini juga kemungkinan besar akan menimbulkan serangkaian gejolak di antara semua pihak di masa depan. Tentu saja, Xiao Tians memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya saat ini, tetapi 9 orang kuat yang sama di Paviliun Dahuang memiliki lebih banyak kekhawatiran di hati mereka. Mereka tidak takut mati, bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran hari ini, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Xiao Tians, mereka tetap yakin bahwa mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Kaisar Hitam di samping Xiao Tians. Namun jika Paviliun Dahuang mereka hancur total hari ini, maka Departemen Perang Singa Laut mereka akan benar-benar dihapuskan mulai sekarang belum lagi mundur sepenuhnya dari panggung sejarah di masa depan, tapi sudah hampir sampai. Alhasil, suasana kedua belah pihak berangsur-angsur menjadi tegang. Xiao Tians sedang mempertimbangkannya dalam pikirannya, begitu pula orang-orang kuat di Paviliun Dahuang, terutama orang-orang kuat di Paviliun Dahuang dari Departemen Perang Singa Laut. Bersambung.